dalam perjalanan kehidupan kami di dunia. Berkati hati kami, supaya hati kami menjadi tanah yang subur. Ketika benih firman itu tertabur, yang tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demi Kristus Yesus, firman yang itu kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan sesuai dengan bacaan Simone GKI Tanah Papua, kami membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dalam sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sering datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang beranak bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan Dia di antara kita, dan telah melihat, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, bukan karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia, dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab untuk Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tetapi memang tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita semua berada dalam suasana Natal, dan kita sementara berada dalam suasana memperingati kelahiran Kristus. Tetapi pertanyaan yang mendasar bagi kita ketika kita memperingati kelahiran
Dan firman itu telah datang ke dalam dunia. Kalau kita baca bagian sebenarnya dikatakan dengan kata pertama, ada mulanya dalam firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini sebenarnya perkataan pengertian tentang Tritunggal Allah. Kalau firman itu sudah ada sejak penciptaan, dan dialah yang kita sebut Allah Israel, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Kemudian dia juga datang ke dalam dunia, di dalam diri Yesus Kristus, untuk memberikan kasih karunia kepada manusia. Tetapi manusia menolak kasih karunia itu. Orang-orang yang punya anak menolak dia. Orang-orang yang punya anak tidak menerima dia. Itu terbukti ketika Yesus melanjutkan pernyataan bahwa tidak ada tempat bagi dia di rumah. Karena ketika dia menjalani kehidupannya, orang yang pernah menolak dia, karena di dalam rumah anaknya sendiri, di Nazaret, dia ditolak oleh penduduk Nazaret. Bahkan dalam perjalanan selanjutnya, dia juga mengalami bagian-bagian yang menyulitkan. Tetapi dia tetap menyatakan rencana Allah di dunia, rencana kasih karunia Allah untuk menyelamatkan kehidupan kita manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, seringkali dunia tidak mengenal dia karena dia adalah firman. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi manusia tidak menerima dia. Tapi orang yang menerima dia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu orang yang percaya di dalam nama Tuhan. Menjadi anak bukan karena dikarenakan Allah dilahirkan, bukan secara jasmani, tapi anak-anak rohani di dalam. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan, maka yang dalam Revelisi Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 ini menjelaskan kepada kita siapa sesungguhnya Yesus yang kita percayai dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan, apalah firman Tuhan bagi kita di hari ini? Yang pertama, Yesus Kristus adalah firman yang telah datang ke dalam dunia, dan kita telah merayakan dalam firman. Dia telah membawa keselamatan kepada kita. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan kita, relasi kita dengan Allah terputus karena dosa kita. Tapi dia kembali membangun jalan itu untuk kita tetap ada di dalam keselamatan. Karena itu dia berkata, akulah jalan
Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau kita betul-betul mempercayai Dia yang adalah firman yang Tuhan datang ke dalam dunia. Karena itu, firman itu menjelaskan bahwa kepunyaan yang benar Dia dengan sikap-sikap dan karakter yang tidak sesuai dengan firman. Iman kita hanyalah iman seremonial. Tidak ada artinya kata-kata hanya disertai dengan berbalik yang nyata. Hanya disertai dengan kehadiran Kristus dalam hidup kita. Tidak ada gunanya kita menggunakan kata-kata, tetapi makna nyata yang sesungguhnya tidak menjadi milik. Tidak ada gunanya kita memberikan bahan kue-kue yang mempersiapkan segala untuk perayaan Natal. Tetapi itu hanya serunya tanpa kepercayaan iman yang sungguh penuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkata, apa respon kita atas Kristus yang telah datang ke dalam dunia? Respon kita yang sesungguhnya mempercayai Dia dan hidup di dalam kehidupan. Hari ini kita akan melaksanakan sakramen pembaptisan kudus bagi remaja anak. Dalam perjalanan Bapak Ibu, saya sedikit merasa kecewa karena yang datang itu ibu-ibu. Dalam pertemuan hanya 3 keluarga saja yang datang lengkap, suami dan istri. Padahal kepala mereka adalah imam haji keluarga.
mereka menolak dia dalam perjalanan kehidupannya. Namun kita yang percaya tanpa disertai perbuatan yang nyata, kita seperti orang-orang yang menolak Yesus pada waktu itu. Itulah sesuatu hal yang ironis dan kalau kita hanya percaya sedang seremonial saja, kami tidak percaya secara sesungguhnya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia telah datang ke dalam dunia. Mari berilah respon yang benar. Berilah ucapan syukur atas kedatangannya bagi kita untuk menyelamatkan kita. Janganlah kita seperti orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Karena dia telah datang menyelamatkan kita. Dan kita tidak tahu berterima kasih kepada dia. Memberi respon yang baik. Firman yang memberi respon yang baik dalam perbuatan kita di dunia. Tuhan memberkati kita dan mau mengingatkan kepada kita bahwa percaya pada firman Tuhan atau Tuhan sendiri haruslah diresponi dengan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Tim Multimedia Jemaat Hipsorido melaporkan. Terima kasih sudah menonton channel Jemaat GKI Hipsorido. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan memberkati kita sekalian.